Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Mari saya mengajak setiap kita pagi hari ini menyatakan kepada Tuhan atas kebesaran dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 40 ayatnya yang ke-6 berkata, "Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami untuk menyatakan kepadamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah. Sekali lagi katakan bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah.
disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Besar kuasa-Mu, besar karya-Mu, Tuhan. Engkau layak terima kemuliaan, terima pengagungan sampai selamanya. Engkau Tuhan dan Raja yang layak dipuja, yang layak disembah. Kami umat-Mu Tuhan, sujud menyembah-Mu, mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Karya-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari-hari yang luar biasa. Itu semua karena kasih setia dan anugerah-Mu yang melimpah dalam kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh merasakan kesegaran yang baru dalam hidup kami. Ada kekuatan yang baru mengalir dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, untuk kami boleh terimakan firman-Mu. Beri kami kemampuan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Untuk itu urapi setiap tanah hati kami, urapi pendengaran kami, sehingga kami mengerti Tuhan, dan hidup kami diubahkan. Kami juga serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman, kuat kuasa-Mu penuh atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya ingin percaya dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah doa pagi secara online pada kesempatan hari ini. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bulan ini gereja memiliki tema restorasi hidup yang diubahkan. Bagi saya pribadi, tema ini adalah tema yang luar biasa. Karena ikut Tuhan, pasti hidup kita diubahkan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita belajar supaya hidup kita semakin hari semakin diubahkan serupa dengan gambarnya. Bagaimana saudara kita bisa memiliki hidup yang senantiasa diubahkan seturut dengan Tuhan? Kita harus bergaul karib dengan Dia. Mari bersama-sama kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Saudara, ketika engkau ingin hidupmu diubahkan Tuhan, semakin hari semakin luar biasa, dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan, saudara harus bergaul karib dengan Tuhan. Kitab Mazmur mencatat bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara, mari kalau saudara ingin bergaul karib dengan Tuhan, saudara harus takut dengan Dia. Saudara harus takut dengan Tuhan. Dan selanjutnya, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ternyata saudara, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan itu, segala sesuatu yang tidak kita ketahui, bahkan segala sesuatu yang orang dunia tidak ketahui, ada hikmat, ada luar biasa, sebuah pengertian, pengetahuan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan memberikan itu saudara. Maka bergaul karib dengan Tuhan.
Bergaul karib itu bagaimana? Bergaul karib itu adalah selalu menjalin komunikasi, menjadi seseorang yang selalu bersama-sama. Ya, saudara pasti punya yang namanya pasangan ya, mungkin ya, punya keluarga begitu. Terus kemudian juga punya teman, sahabat. Ketika saudara bergaul karib dengan sahabat itu, apa yang saudara kerjakan? Saudara pasti ya kemana-mana bareng-bareng begitu saudara ya. Bersama-sama terus gitu. Dan tidak ada yang tertutup-tutup kadangkala. Semuanya terbuka. Demikianlah juga Tuhan melalui kitab Mazmur mencatat, Daud mencatat, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara, hidup kita akan direstorasi oleh Tuhan. Dia akan memberitakan perjanjian-perjanjian yang luar biasa kepada kita. Janji-janji yang luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa melampaui hidup-hidup ini, saudara. Syaratnya, saudara harus takut akan Dia. Takut di sini bukan berarti seperti kita pergi ke kuburan mungkin saudara ya, atau pergi ke tempat-tempat angker, atau pergi kepada tempat-tempat yang mengkhawatirkan kita. Bukan itu, saudara. Takut di sini adalah saudara menghormati Dia di atas segala-galanya. Takut akan Dia berarti kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan takut akan Dia bisa kita artikan kita sangat dekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak berani untuk melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Mari introspeksi diri kita, selama ini apakah kita sudah takut kepada Tuhan, atau sebaliknya saudara, kita tidak takut dengan Tuhan sama sekali. Nah, hari ini kita belajar itu. Di ayat yang ke-12, saking Daud ini menulisnya saudara, waktu itu ditulis dengan rapi di ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi pada waktu itu saudara, banyak dijumpai Daud orang-orang yang tidak takut akan Dia. Padahal kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang bergaul karib, orang yang takut akan Tuhan, itu ditunjukkan jalan kita. Jadi saudara, di persimpangan jalan Tuhan menuntun. Di pilihan jalan yang banyak, yang besar ya saudara, di tengah-tengah persimpangan jalan Tuhan ada menuntun setiap kita. Dan pasti benar saudara, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Tidak hanya sekedar ditunjukkan jalan, tetapi setiap kita juga akan menetap dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dan janjinya, anak cucunya akan mewarisi bumi. Haleluya. Tidak hanya sampai di tempat kita, tetapi anak cucu kita juga akan mewarisi apa yang kita kerjakan, saudara. Ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Maka pujian sangat jelas. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Diberkati saudara. Ini akan menjadikan hidup kita dipulihkan, karena kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena jalan-jalan kita diberitahu oleh Tuhan. Bahkan hidup kita senantiasa menetap dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak sampai pribadi kita, bahkan sampai anak cucu kita juga mendapatkan berkat yang Tuhan sudah siapkan buat setiap mereka. Mari bersama-sama percayai Tuhan. Kita takut akan Dia, bergaul karib dengan Tuhan. Caranya bagaimana bergaul karib dengan Tuhan? Tadi saya sampaikan, sering berkomunikasi dengan Dia. Sering berkomunikasi melalui doa-doa.
pujian, penyembahan, membaca kebenaran firman Tuhan rutin, mengikuti doa online pada kesempatan hari ini, mengikuti ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian, pertemuan-pertemuan. Saya yakin dan percaya semakin hari semakin kita peka dengan suara Tuhan, dan kita bergaul karib dengan Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, firman Tuhan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Sekali lagi saya baca perlahan-lahan. Berserulah kepadaku. Ya, kalau sudah dekat saudara, saudara bisa berseru kepada Tuhan. Ya, sangat dekat saudara. Maka aku akan menjawab engkau. Tuhan katakan, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar saudara, yang dunia ini tidak ketahui dan yang tidak terpahami. Ya, besar tidak terpahami saudara, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Seringkali Tuhan sudah menunjukkan jalan-jalan yang harus kita pilih. Maka saudara, benar dalam kitab Mazmur pasal 25 tadi, ayat 12 dan 13, bahwa Tuhan telah menyediakan jalan-jalan yang harus kita pilih. Mari bersama-sama kita bergaul karib dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa dan dahsyat, menuntun setiap kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat marifat bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerjakan kebenaran-Mu, sehingga setiap kami memiliki hati yang diubahkan, memiliki hidup yang direstorasi dengan luar biasa. Kami ingin bergaul karib dengan Engkau ya Allah. Kami ingin menjadi sahabat sejati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap sidang jemaat yang menyaksikan ibadah online ini dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati kehidupannya sepanjang hari ini, berkati pimpin Roh Kudus. Kami ingin percaya setiap kami diberkati luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus Allah kami yang mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.